edisi Senin 11 September 2023. Good Talk pagi hari ini mengangkat topik urgensi percepatan pendaftaran Capres Cawapres. Bersama Bung Hamad Hojin, saya Fauzan Zaman mengajak Anda berbincang dengan Bapak Yusak Farhan, pengamat politik dari Citra Institute. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yusak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Matur suwun sangat Pak. Pagi hari ini kami langsung saja ingin meminta masukan ataupun catatan dari Pak Yusak, dari Bang Yusak. Kalaupun bahasanya atau diksinya menurut KPU bukan percepatan tapi penyesuaian, dan itu kalau menurut bahasa Pak Mahfud alasannya agar tidak ingin terjadi kegaduhan politik makin tinggi. Namun kalau menurut KPU ini lebih kepada teknis yang akan memperbesar ruang bagi pendidikan politik. Catatan Anda bagaimana Pak Yusak? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Good Radio. Yang pertama tentu KPU kan sebagai pelaksana undang-undang. Jadi kalau diksi yang ditangkap oleh masyarakat itu lebih cenderung ke kenapa pendaftaran Capres dan Cawapres dipercepat. Ya. Jadi sebetulnya yang benar adalah penyesuaian karena memang ini konsekuensi logis dari Undang-Undang 7 tahun 2003 kan tentang penetapan Perpu nomor 1 2022 tentang perubahan Undang-Undang Pemilu yang memang di dalamnya mengatur banyak hal, mulai dari soal daerah pemilihan, kemudian alokasi kursi beberapa DOB baru di Papua, sampai dengan pengaturan masa kampanye yang di Undang-Undang Pemilu yang lama itu kan batas akhir pendaftaran baik DCT Pileg dan Pilpres kan sama, berakhir di 25 November dan dilanjutkan masa kampanye 3 hari setelah penetapan DCT, berarti mulai tanggal 28 November. Nah, tetapi di undang-undang yang baru, Undang-Undang 7 tahun 2023, saya kira pasal 276 kan mengatur ya, ada start yang tidak sama. Untuk kampanye pilegnya 25 hari setelah ditetapkan atau penetapan DCT. Untuk pilpresnya 15 hari setelah penetapan DCT pasangan Capres Cawapres. Kurang sinkron berarti ya, kurang sinkron ya Mas ya? Iya, karena yang tidak bisa dikorbankan kan dua hal. Satu, tanggal pemungutan suara 14 Februari. Dua, durasi kampanye 75 hari. Nah, sehingga karena dua hal itu tidak bisa dikorbankan, maka yang dikorbankan dalam tanda kutip adalah tahapan pencalonan atau kandidasi. Nah, kalau kemudian tahapan pencalonan tidak diganggu-gugat, konsekuensi logisnya ada pengurangan durasi kampanye, tidak sampai 75 hari. Saya hitung itu sekitar ya hampir 60 hari lah, berkurang sekitar 12 harian lah. Kalau startnya di batas akhirnya dimulai dari 25 November. Nah, cuma yang kita sayangkan mestinya begitu terbit Perpu dan Undang-Undang, mestinya PKPU nomor 3 tentang tahapan dan jadwal kan dirubah terlebih dahulu supaya tidak muncul norma hukum yang kelihatannya bertentangan. Contoh misalnya di PKPU soal kampanye, di situ jelas kan pasal 27 mengacu atau merefer pada undang-undang yang baru kan, pasal 276. Tapi di lampirannya masih mencantumkan kan, kalau dihitung pelaksanaan kampanye start dari 28 November kan berarti batas akhir penetapan DCT tidak ditulis secara detail ya. Jadi saya kira karena ada penyesuaian itulah, maka yang dikorbankan adalah salah satunya masa pendaftaran Capres yang dipercepat. Nah, kenapa dipercepat? Ya karena tadi undang-undang yang baru mengatur bahwa kampanye dilaksanakan sejak 15 hari kan untuk Pilpres. Jadi kalau ditarik mundur dari tanggal 28 November, berarti kira-kira penetapan DCT Pilpres itu ada di tanggal 13 kan November. Nah, kalau untuk DCT Pileg berarti berakhir di tanggal kira-kira ya tinggal 28 dikurangi 25.
kurang lebih di tanggal 3 November. Nah ini saya kira memang konsekuensi logis dari Undang-Undang 7 tahun 2023. Jadi memang mau tidak mau KPU harus melakukan penyesuaian, dan yang dikorbankan sekali lagi adalah tahapan pencalonan atau kandidasi. Nah kalau kita lihat, nah apakah durasi kampanye 75 hari itu memang perintah undang-undang? Ya saya kira ini juga multitafsir ya. Pengambil kebijakan waktu itu Komisi 2, KPU, dan institusi-institusi yang terlibat di dalamnya, ini kan lebih pada bagaimana mengurangi potensi terjadinya polarisasi sebagaimana di 2019 yang lalu kan, karena durasi kampanye panjang, hampir 7 bulan kan, 6 bulan 3 minggu kalau tidak salah ya. Sehingga ini yang memicu lahirnya gesekan sosial yang sangat tajam karena dipicu juga oleh penggunaan kampanye di sosmed atau teknologi informasi, sehingga para pengambil kebijakan mencoba mendesain durasi kampanye ini jangan terlalu lama lah. Nah kira-kira cuma 75 hari. Nah tetapi problemnya kan pada saat, terutama di pileg ya, pada saat didaftarkan sebagai calon, hampir di semua daerah pemilihan saya melihat tidak ada caleg yang kemudian tidur dan menunggu masa kampanye resmi dimulai sampai 28 November. Sudah ngegas duluan. Artinya sudah ngegas duluan. Bahkan di banyak tempat, di banyak dapil mereka sangat terang-terangan untuk melakukan kampanye kan, dengan menyebut misalnya kalau nomor urutnya sudah bisa diintip di internal partai politiknya, ya merasa tidak berubah, mereka akan kampanye dengan nomor urut kan. Bahkan mengumpulkan massa dan segala bentuk kampanye lah yang diatur di undang-undang itu sudah dilakukan sejak mereka didaftarkan sebagai DCS. Nah ini kan menjadi problem, meskipun di sisi lain durasi kampanye dibatasi 75 hari. Dan kalau kita melihat sejarah pemilu ke pemilu ya, memang masa kampanye dengan durasi pendek kurang dari 1 bulan itu kan pernah dipraktekkan di pemilu 99. Bahkan hanya 16 hari waktu itu kan, 19 Mei sampai 4 Juni 99. Nah 2004 juga nggak jauh beda, kurang dari 30 hari kan. 22 harinya untuk kampanye pileg, 30 harinya untuk pilpres kan. Nah kemudian yang agak panjang itu kan di pileg, bukan agak panjang lagi, panjang sekali ya, pileg 2009 nih. Ada 268 hari untuk pilegnya, untuk pilpresnya sangat panjang itu. Ya, 33 hari. Nah, masuk ke 2014 juga sama, kembali durasi pendek kan, hanya 21 hari dan 32 hari. Nah, jadi praktek durasi kampanye pendek dan panjang ini kan terus berubah-ubah kan, bergantung pada situasi politik. Nah, sekarang kembali ke soal khawatir terjadinya polarisasi yang sangat tajam ya, kalaupun dibatasi pendek hanya 75 hari, toh itu nggak menjamin juga bagi para kontestan pemilu untuk tidak melakukan curi start kampanye, karena mereka butuh waktu yang panjang juga untuk mengenalkan diri beserta partai politik kan. Nah sekarang kan tinggal bagaimana KPU menjelaskan kepada masyarakat dengan cara yang lebih baik. Dan koreksi kita, ya tentu PKPU yang awal, PKPU 3 tentang tahapan dan jadwal, itu memang harus dirubah kan. Karena jangan sampai timbul norma hukum yang bertentangan, karena kan itu pijakan awal tahapan dan jadwal kan. Kemudian dari situ lahir PKPU berikutnya, misalnya PKPU tentang kampanye. Sekarang lagi digodok PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah kalau aturan di dalam PKPU yang akan lahir ini bertentangan dengan PKPU yang awal yang dijadikan referen, nah ini kan menjadi persoalan. Nah mestinya PKPU yang awal memang harus dirubah. Dan kalau kita melihat menariknya, kok hampir semua kontestan pilpres ini kan menyatakan siap ya kalaupun pendaftaran capres dimajukan di 10 Oktober sampai 16 Oktober kan. Artinya hanya ada waktu kurang lebih sekitar ya 10 sampai 16 hari, 1 minggu lah kira-kira kan. Nah, dengan percepatan itu dan respon dari
beberapa partai politik yang menyatakan siap, ya saya kira nggak ada kendala kan. Kendala utamanya sebetulnya kan bukan soal di pemilih ya, tapi di kontestan pemilunya siap atau enggak. Ini jangan-jangan sampai 10 Oktober calon wakil presiden di 2 poros yang ada belum clear juga kan, jadi masalah nanti kan. Jadi mau tidak mau dengan adanya penyesuaian itu kan memaksa seluruh poros koalisi yang ada ya untuk cepat-cepat mendeklarasikan atau menetapkan calon wakil presidennya, terutama di porosnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Bahkan respon PKB kan ingin menjadi partai yang atau koalisi yang paling cepat mendaftarkan ke KPU. diri ke KPU. Nah, ini kan luar biasa kan? Iya. Animo dari kontestan Pilpres untuk segera mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ya. Saya kira ya tidak keliru kalau KPU lebih menyebutkan ke alasan Penyesuaian. teknis ya, sekalipun penyesuaian ya, sekalipun perdebatan soal durasi kampanye kan masih problematik ya. Sebetulnya desain undang-undang pemilu kita yang lama kan tidak diarahkan mutlak untuk pengaturan masa durasi kampanye pendek, tetapi kan pemerintah dan DPR punya reasoning, punya alasan tertentu terkait dengan potensi munculnya polarisasi tersebut. Saya kira itu, Ya, Bang Camat. dengan adanya makin cepat makin bagus, berarti masyarakat juga sudah bisa menentukan dan paling tidak sudah ada kepastian dunia hiruk pikuk politik capres dan cawapres. Calonnya begitu kira-kira ya? Iya, kalau pendaftaran dimulai 10 Oktober, sekarang sudah tanggal 11 September. Sudah Berarti sebulan kan bulan lagi, depan kan? 1 bulan ya. Sebulan persis. Satu Betul. bulan. Betul. Berarti semua poros koalisi ini dipaksa oleh aturan, oleh sistem. Kalau nanti PKPU-nya jadi di parap ya, berarti kan ada spare waktu kurang lebih 1 bulan ini untuk segera menetapkan calon wakil presiden berikut syarat-syaratnya kan. Nah ini yang saya kira dari sisi kepastian ini lebih baik ya, menjamin semua poros politik bagaimana bekerja secara maksimal untuk menetapkan calon wakil presiden, sehingga tidak muncul lagi manuver-manuver zigzag yang dikhawatirkan banyak orang kan. Baik. Satu loncat, satu masuk dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi perhatian. Ya prinsipnya tidak ada masalah yang krusial, tidak ada masalah yang spesifik terkait dengan pemajuan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dan semua kontestan pemilu kan mayoritas rata-rata menyatakan siap kan. No isu lah intinya begitu. Kami tangkap. Betul. Terima kasih Pak Yusak Warhan, pengamat politik dari Citra Institute pagi hari ini yang kembali sudah bergabung bersama kami di Gotok. Salam sehat selalu Bang Yusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Camat. Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman and Hamad Hojin.